Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raudatul Jannah, mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Abul Yatama. Jadi saya akan mempresentasikan artikel yang saya buat yang berjudul Iman kepada Allah dan Penghayatan Sifat-Sifatnya, Kajian Teologis dan Praktis. Artikel ini membahas iman kepada Allah dan penghayatan sifat-sifatnya dari perspektif teologis dan praktis. Iman kepada Allah merupakan fondasi utama dalam agama Islam yang mencakup keyakinan akan keesaan dan kesempurnaan sifatnya. Dalam kajian teologi, sifat-sifat Allah seperti Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan Maha Bijaksana diuraikan untuk menunjukkan karakternya yang mulia. Penghayatan sifat-sifat ini diimplementasikan secara praktis melalui perilaku sehari-hari seperti menunjukkan kasih sayang kepada sesama, bersabar dalam menghadapi ujian, dan bertanggung jawab secara moral. Kesimpulannya, iman dan penghayatan sifat-sifat Allah tidak hanya memperkuat kepercayaan, tetapi juga membentuk karakter dan meningkatkan kualitas hidup individu serta masyarakat. Kata kuncinya adalah iman dan penghayatan sifat-sifat Allah. Iman kepada Allah adalah fondasi utama dalam agama Islam. Konsep ini tidak hanya mencakup keyakinan terhadap keberadaan Allah, tetapi juga penghayatan dan penerapan sifat-sifatnya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kajian ini, kita akan mengeksplor dimensi teologis dan praktis dari iman kepada Allah, serta bagaimana sifat-sifatnya dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan. Iman kepada Allah merupakan fondasi utama dalam setiap ajaran agama, khususnya agama Islam. Iman bukan sekedar pengakuan lisan, tetapi juga mencakup keyakinan di dalam hati dan pengamalan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu aspek penting dari iman adalah penghayatan terhadap sifat-sifat Allah yang Maha Esa. Sifat-sifat ini bukan hanya menggambarkan kekuatan dan kebesarannya, tetapi juga memberikan panduan bagi umat manusia dalam menjalani hidup. Dalam artikel ini kita akan membahas bagaimana penghayatan terhadap sifat-sifat Allah seperti Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Hakim, dan Al-Alim dapat membentuk karakter dan perilaku seseorang. Dengan memahami dan menghayati sifat-sifat tersebut, individu diharapkan dapat lebih dekat dengan Allah, dengan Sang Pencipta, serta mampu menerapkannya dalam interaksi sosial dan kehidupan sehari-hari. Melalui penghayatan ini, iman akan menjadi lebih hidup dan berpengaruh dalam bentuk moral dan etika seorang muslim. Pengertian iman kepada Allah adalah iman kepada Allah berarti percaya dengan sepenuh hati bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Esa, pencipta alam semesta dan memiliki sifat-sifat yang sempurna. Dalam Islam, iman kepada Allah adalah salah satu rukun iman yang harus diyakini oleh setiap muslim. Iman ini mencakup keyakinan kepada ekstensi Allah, keesaannya, dan segala sesuatu yang diturunkannya melalui wahyu, seperti Al-Quran dan hadis. Unsur-unsur iman ada 3. Yang pertama keyakinan, yang kedua pengakuan, yang ketiga amal. Yang pertama keyakinan. Iman dimulai dari keyakinan yang mendalam di hati. Yang kedua pengakuan, diikuti dengan pengakuan lisan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Yang ketiga amal. Iman harus diwujudkan dalam tindakan nyata sesuai dengan ajarannya. Selanjutnya, secara teologis. Dari perspektif teologis, iman kepada Allah mencakup pengakuan bahwa Allah adalah pencipta, pemelihara, dan pengatur seluruh alam semesta. Dalam Al-Quran, banyak ayat yang menekankan kekuasaan dan kebijaksanaannya, seperti surah Al-Baqarah ayat 255, yang menggambarkan sifat-sifatnya yang agung. Selanjutnya, secara praktis. Iman yang kuat kepada Allah harus tercermin dalam tindakan sehari-hari. Hal ini mencakup bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain, menghadapi ujian, dan menjalani hidup dengan penuh tanggung jawab. Sifat-sifat Allah. Allah memiliki banyak sifat yang menggambarkan keagungan dan kebesarannya. Beberapa sifat utama yang perlu dipahami dan dihayati oleh umat Islam antaranya adalah Ar-Rahman dan Ar-Rahim, yang artinya Maha Pengasih dan Maha Penyayang.
Sifat ini menunjukkan kasih sayang Allah yang meliputi seluruh makhluk. Penghayatan terhadap sifat ini mendorong kita untuk berbuat baik kepada sesama makhluk dan menyebarkan kasih sayang dalam masyarakat. Ketika kita menyadari bahwa Allah selalu mengasihi dan menyayangi kita, kita akan terdorong untuk menebarkan cinta dan empati kepada orang lain. Yang kedua, Al-Hakim, Maha Bijaksana. Allah adalah Maha Bijaksana dalam setiap keputusannya. Menghayati sifat ini mengajarkan kita untuk menerima segala ketentuan dan takdirnya dengan lapang dada. Dalam setiap peristiwa, baik yang menyenangkan maupun yang menyakitkan, ada hikmah yang tersembunyi. Sikap menerima ini membuat kita lebih tenang dan sabar dalam menghadapi berbagai tantangan hidup. Yang ketiga, sifat Al-Alim, Maha Mengetahui. Allah Maha mengetahui segala sesuatu, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Penghayatan terhadap sifat ini mengingatkan kita bahwa tidak ada yang bisa disembunyikan dari Allah. Ini mendorong kita untuk berbuat jujur dan konsisten dalam setiap tindakan, karena kita sadar bahwa setiap amal baik dan buruk akan dicatat dan diperhitungkan di hadapannya. Yang ketiga, sifat Al-Qudus, Maha Suci. Sifat Maha Suci Allah menunjukkan bahwa Allah tidak memiliki kekurangan atau cacat. Dengan memahami sifat ini, kita diajak untuk berusaha menjauhkan diri dari dosa dan kesalahan, serta berusaha untuk selalu berbuat kebaikan. Sifat ini juga mengajarkan kita untuk membersihkan hati dan niat sebelum beramal. Sifat-sifat Allah dalam perspektif teologis, yaitu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Sifat ini menunjukkan kasih sayang Allah yang tidak terbatas. Yang kedua, Maha Bijaksana. Yang ketiga, Maha Mendengar dan Maha Melihat. Selanjutnya, penghayatan praktis sifat-sifat Allah. Yang pertama, implementasi kasih sayang. Dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat menghayati sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang dengan cara membantu orang lain, terlibat dalam bagaimana kegiatan sosial, dan menunjukkan empati kepada mereka yang membutuhkan. Yang kedua, kesabaran dalam ujian. Ketika menghadapi kesulitan, penghayatan akan sifat Maha Bijaksana mendorong kita untuk tetap bersabar dan percaya bahwa setiap ujian memiliki tujuan yang lebih besar. Yang ketiga, tanggung jawab moral. Memahami bahwa Allah Maha Mendengar dan Maha Melihat menuntut kita untuk hidup dengan integritas. Kita harus jujur dalam perkataan dan perbuatan, meskipun tidak ada orang lain yang melihat. Selanjutnya, penghayatan sifat-sifat Allah dalam kehidupan sehari-hari. Penghayatan sifat Allah seharusnya tidak hanya menjadi pemahaman teoritis, tetapi juga harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ini beberapa cara untuk menghayati sifat-sifat Allah. Yang pertama, membaca dan merenungkan Al-Quran. Selanjutnya, membaca dan merenungkan Al-Quran. Al-Quran adalah sumber utama pengetahuan tentang sifat-sifat Allah. Membaca dan merenungkan ayat-ayat yang berkaitan dengan sifatnya dapat meningkatkan pemahaman dan keimanan kita. Dengan memahami konteks dan makna dari setiap ayat, kita akan lebih mudah menghayati sifat-sifat Allah dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, berdoa dan berzikir. Doa dan zikir merupakan cara yang efektif untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dalam setiap doa, kita dapat menyebut nama-namanya yang indah dan memohon agar Dia mengkaruniakan kita sifat-sifat yang baik. Yang ketiga, mengamalkan ajarannya. Sifat-sifat Allah seharusnya tercermin dari perilaku kita sehari-hari. Jika Allah adalah Maha Pengasih, maka kita harus menunjukkan kasih sayang kepada sesama. Selanjutnya, merenungkan keajaiban alam. Keajaiban alam yang diciptakan Allah merupakan bukti nyata dari sifat-sifatnya. Dengan merenungkan keindahan alam seperti gunung, lautan, dan berbagai makhluk hidup, kita dapat merasakan kebesaran dan kekuasaannya. Kesimpulannya adalah iman kepada Allah dan penghayatan sifat-sifatnya adalah elemen yang tidak terpisahkan dalam kehidupan seorang muslim. Secara teologis, iman memberikan kita pemahaman yang mendalam tentang karakter Allah, sementara secara praktis penghayatan sifat-sifatnya membimbing kita untuk menjalani kehidupan yang lebih bermakna dan bertanggung jawab. Dengan memahami dan menghayati sifat-sifat Allah, kita akan menjadi pribadi yang lebih baik, penuh kasih, dan bijaksana. Semoga kita semua senantiasa diberi hidayah
untuk mendalami iman dan mengamalkan sifat-sifatnya dalam kehidupan sehari-hari. Cukup sekian dari saya. Maaf bila ada kesalahan ataupun kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.